Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan contoh video untuk praktek mata pelajaran informatika komputer. Baik, langsung saja. Pertama-tama kalian pergi ke menu, kemudian pilih spreadsheet. Nah, kemudian di bagian ini kalian pilih tanda plus untuk membuat lembar kerja baru. Nah, kemudian sebelum kita membuat formatnya, kita kasih nama filenya dulu. Nama filenya kita kasih nama daftar nilai kelas 9. Nilai kelas 9. Nah, kemudian kita kasih judul di atas dengan judul daftar nilai kelas 9 atau daftar nilai siswa kelas 9. Nama sekolahnya SMP ITS Syafi'iyah. Kemudian tahun ajarannya tahun 2025-2026. Nah, kemudian sekarang kita buat format untuk daftar nilai. Yang pertama nomor, kemudian yang kedua NISN ya, itu maaf salah, seharusnya NISN. Kemudian yang ketiga nama siswa. Kemudian jenis kelamin. Kemudian nilai. Di sini nilainya ada 3 poin. Yang pertama nilai PTS, kemudian yang kedua nilai PAS, dan yang ketiga nilai praktek. Nah, kemudian di kolom selanjutnya nilai rata-rata. Kemudian yang terakhir, untuk kolom yang terakhir kita kasih nama keterangan. Nah, kita rapihkan dulu ya. Rapihkan dulu kolomnya, disesuaikan. Untuk kolom nomor, kemudian kolom nama, kolom jenis kelamin juga sama, disesuaikan ya. Kemudian kita gabungkan dua kolom untuk kolom nomor, kemudian kolom NISN. Kita gabungkan dua kolom untuk kolom nomor, kemudian dua kolom juga untuk kolom NISN. Gabungkan. Kemudian dua kolom juga untuk kolom nama. Kemudian jenis kelamin juga sama, dua kolom. Kemudian untuk nilai. Nah, untuk nilai diseret ke sebelah kanan, kemudian digabungkan. Nah, kemudian kolom nilai rata-rata juga sama, dua kolom. Dan yang terakhir kolom keterangan juga sama, dua kolom digabungkan. Selanjutnya kita kasih nomor urut. Karena kita akan memasukkan 10 data, maka kita kasih nomor urutnya sampai 10. Caranya, kita ketikkan nomor 1 dan nomor 2, kemudian blok, dan kemudian kita seret atau tarik ke bawah. Kemudian selanjutnya kita kasih garis pembatas pada lembar kerja ini. Nah, kita blok dari kolom nomor sampai kolom keterangan, kemudian ke bawahnya sampai kolom nomor 10. Kemudian kita pilih batas.
kemudian pilih semua garis batas. Nah, ini ya sudah dikasih garis batas pada lembar kerja ini. Nah, kemudian kita rapihkan teks yang ada di atas dari kolom nomor sampai kolom keterangan. Kita atur posisinya berada di tengah-tengah. Ya, kita blok, kemudian pilih tengah atau center. Nah, kemudian untuk kolom nomor NISN, nama, keterangan, dan nilai kita posisikan sama di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Kemudian kita tebalkan teks yang ada di atas mulai dari kolom nomor sampai keterangan ya. Untuk selanjutnya kita mulai untuk menginput data mulai dari NISN, kemudian nama, jenis kelamin, nilai rata-rata, dan keterangan. Untuk yang pertama kita isi dulu NISN-nya ya. Nah, supaya penulisannya benar, kalian awali dulu dengan tanda kutip 1. Kemudian ketikkan NISN-nya. Nah, untuk nomor NISN-nya silahkan kalian isi asal saja ya, jangan menggunakan NISN yang asli. Nah, biasanya NISN itu ada 8 digit. Nah, silahkan kalian bikin saja sendiri ya. Nah, NISN-nya sudah terisi semuanya. Kemudian kita isi kolom nama siswanya ya. Kita isi kolom nama siswanya. Nama siswanya juga sama ya. Nama siswanya juga sama, bisa kalian isi 10 data. Boleh diisi dengan nama teman-teman kalian, boleh diisi dengan nama adik kakak kalian ya. Boleh diisi. Yang penting kalian mengisinya 10 data. Jadi ini datanya bukan data real ya, karena hanya untuk mengerjakan tugas praktek saja. Nah, silahkan kalian isi dari nomor 1 sampai nomor 10. Nah, ini data siswanya sudah diisi. Kemudian kita isi jenis kelaminnya. Nah, untuk jenis kelamin silahkan kalian sesuaikan. Kalau yang namanya laki-laki, kasih tanda dengan huruf L. Untuk perempuan kasih tanda dengan huruf P. Kemudian selanjutnya
kita rapihkan dulu. Nah, sekarang sudah rapi. Selanjutnya kita isi nilai. Yang pertama nilai PTS. Kita input dulu datanya. Mulai dari nilai PTS, nilai PAS, dan nilai praktek. Nah, silakan kalian isi semuanya dari nomor 1 sampai nomor 10. Caranya kalian tinggal ketik saja nilai yang ingin kalian input. Nah, nanti setelah kalian mengisi nilai PTS, nilai PAS, dan nilai praktek, nanti akan dijumlahkan nilai rata-ratanya, yaitu dengan menggunakan rumus average. Kita selesaikan dulu input nilainya. Nah, sudah selesai. Sekarang kita akan menghitung nilai rata-rata dari nilai PTS, nilai PAS, dan nilai praktek. Caranya, ketik sama dengan, kemudian kalian ketikkan average atau average. Nah, kemudian nanti hasilnya akan otomatis muncul ya. Karena kita menggunakan Google Spreadsheet. Nah, setelah mengetik sama dengan dan average, nanti hasilnya akan muncul. Nah, di sana hasilnya sudah muncul. Hasilnya 76,3333. Nah, ini hasilnya dalam bentuk bilangan desimal. Nah, nanti kita akan rubah menjadi bilangan atau angka bilangan bulat ya. Nah, sekarang kita isi dulu, kita klik hasilnya. Nah, kemudian kita ubah menjadi bilangan bulat dengan cara menekan icon ini ya. Tekan menjadi 76. Nah, untuk kolom 2 sampai kolom 10 itu akan terisi otomatis. Kita tinggal pilih saja icon checklist di sana. Nah, ini datanya sudah muncul ya. Nilai rata-ratanya sudah muncul. Nah, kita rapihkan dulu posisinya berada di tengah-tengah. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengisi keterangan. Nah, kita kasih keterangan dulu di pinggirnya. Keterangan untuk keterangan yang pertama, nilai rata-rata ya, nilai rata-rata yang lebih besar dari 70, maka kategorinya dinyatakan lulus.
Nah, kemudian untuk keterangan yang kedua, nilai rata-rata yang di bawah 70 ya, yang di bawah 70 maka kategorinya dinyatakan tidak lulus. Nah, kita akan menggunakan fungsi if untuk mengisi kolom keterangan ini. Caranya kita ketik sama dengan, kemudian ketik if, kemudian buka kurung, kemudian kita pilih nilai rata-ratanya. Karena nilai rata-ratanya di sini berada di kolom H, maka Bapak memilihnya di kolom H7, alamat selnya. Nah, kemudian setelah memilih nilai rata-ratanya, kemudian kalian ketik lebih besar sama dengan 70. Kemudian titik koma, lalu tanda kutip, kemudian ketikkan lulus. Nah, setelah kalian mengetikkan lulus, kemudian kalian tutup dengan tanda kutip lagi. Kemudian titik koma, ya. Setelah titik koma, tanda kutip lagi, kemudian ketikkan keterangan tidak lulus. Dan yang terakhir kalian tutup lagi dengan tanda kutip. Nah, setelah itu silahkan kalian enter, nanti di sana akan muncul ya keterangannya. Dan ini juga sama ya, sama otomatis. Nanti keterangannya ada lulus dan tidak lulus. Kalian tinggal pilih icon centang. Nah, input datanya sekarang sudah beres. Sekarang kita akan merapihkan judulnya dulu ya. Kita blok, kemudian gabungkan ya. Kemudian sesudah digabungkan kolomnya, kita letakkan teksnya di tengah-tengah. Kemudian teksnya kita tebalkan. Setelah itu kita atur ukuran teksnya menjadi 14. Nah, kemudian supaya format datar nilainya lebih menarik, kita kasih warna di bagian atas. Nah, untuk warnanya silahkan kalian sesuaikan dengan seleranya masing-masing. Kemudian di kolom keterangan juga kita kasih warna ya. Kemudian yang terakhir di kolom nilai rata-rata ya. Nah, di kolom nilai rata-rata kita juga kasih warna. Kita kasih warna hijau. Nah, sekarang sudah beres. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.